Oke, jadi selamat pagi pemirsa. Jadi hari ini saya Rio Sano akan mewawancarai salah satu tokoh teman saya yaitu dengan Mr. William. Jadi selamat pagi Mr. William. Selamat pagi, Rio Sano. Oke, jadi hari ini saya akan meminta waktu Anda untuk mewawancarai Anda. Apakah Anda sudah bersiap? Saya siap, silahkan dimulai. Oke, jadi kalau boleh tahu siapakah nama lengkap Anda? Baik, nama lengkap saya adalah William Haris Ang. William Marisan. Ya. Apakah ada cerita di balik nama Anda? Baik, jadi nama saya William Haris Ang karena keluarga saya bisa dibilang Kristen. Jadi orang tua saya memberikan nama saya dengan William yang mempunyai arti sebagai orang yang akan nanti sukses di kemudian hari, dan juga nama belakang saya Haris Ang yaitu dari marga saya yang berasal dari Cina. Baik. Oh. Jadi untuk apakah Bapak William mempunyai julukan atau nama panggilan yang sering disebut? Baik, julukan saya biasa dipanggil dengan William atau bisa dengan Bill atau Will. Oke, Itu jadi saja. sekarang saya akan memanggil Anda dengan William. Jadi kalau boleh tahu kapan dan di mana Anda lahir? Saya lahir di Bali tahun 2008, 2 Mei, pada tanggal 2 Mei. Di Rumah Sakit Kasih Ibu. Oh, jadi Kasih Ibu. di Kasih Ibu. Apakah Anda tumbuh di Kasih Ibu atau ada pindah ke kota lain mungkin? Baik, jadi saya dari saat lahir saya tinggal di Bali, tetapi keluarga saya awalnya tinggal di Jogja dan akhirnya pindah di Bali karena ada urusan kerja. Oke. Jadi kalau masalah bagaimana masa kecil Anda? Jadi saat saya masih kecil, saya bisa dibilang dididik dengan sangat keras. Karena orang tua saya saat kecil dulu dididik dengan cukup keras. Jadi orang tua saya membawa hal itu kepada saya. Saat saya kecil, saat saya mempunyai melakukan kesalahan, orang tua saya memarahi saya, bisa dengan dikunci di dalam kamar mandi, atau juga saya dihukum tidak boleh bermain HP. Dan masih banyak hal lain, tetapi privacy. Boleh tahu apakah Anda merasa sengsara dari kejadian itu atau merasa senang karena Anda mengira kalau orang tua Anda tuh mengasih perhatian lebih ke Anda? Kalau dibilang seneng sih ya relatif sih. Kalau dibilang sengsara juga iya, karena saat saya kecil saya digitukan, saya merasa tersakiti dan juga merasa dendam kepada orang tua saya. Tetapi semakin besar saya merasa kalau orang tua saya melakukan itu untuk kebaikan saya. Jadi saya merasa bersyukur bisa dididik dengan keras dan agar bisa menjadi orang yang mempunyai mental yang kuat dan juga bisa sukses di kemudian hari. Kalau boleh tahu siapa orang tua Anda dan bagaimana mereka memengaruhi Anda? Jadi ayah saya bernama Haris Wibowo dan ibu saya bernama Sugeng Mulyani. Ayah saya dan ibu saya mempengaruhi saya lebih sering mengarah pada menjadi dokter, karena ayah saya adalah dokter gigi. Jadi saya dari kecil sudah diajak agar menjadi dokter gigi dan diajarkan banyak hal tentang gigi. Dan mama saya mengajarkan saya tentang disiplin. Karena mama saya tidak bekerja dan menjadi ibu rumah tangga, jadi saya dilatih agar saya bisa mandiri dan juga disiplin dan juga bisa mengurus rumah. Ya, begitu saja. Saya mendengar bahwa keluarga William ini kan semua dokter ya. Ya, Apakah betul. Anda memiliki saudara yang merupakan mimpi cita-citanya juga seorang dokter atau gimana? Boleh diceritakan tentang saudaranya? Jadi keluarga saya, ayah saya dan paman saya semuanya dokter, tetapi ada 3 dokter gigi dan 3 dokter umum. Dan paman saya mempunyai anak yang saya sebut saudara sepupu. Nah, saudara sepupu saya beberapa sudah ada yang menjadi dokter gigi dan juga berkuliah di UGM. Dan beberapa lagi masih masuk di bangku SMA dan belum masuk kuliah, tapi memiliki cita-cita yang sama, yaitu menjadi seorang dokter. Karena juga namanya, jika semua keluarga mempunyai pekerjaan yang sama pasti juga mempengaruhi anaknya, dan itu terjadi pada keluarga saya. Saya juga jadi ingin menjadi dokter dan saudara saya juga menjadi dokter. Saya mendengar bahwa di keluarga William ini kan sangat sulit ya. Ya. Apakah hubungan Anda juga dengan saudara-saudara lain tuh juga sulit karena ibu Anda itu disiplin atau gimana? Apakah punya hubungan khusus dengan saudara-saudaranya mungkin?
Jadi kalau tentang dengan saudara, ya kan saya dan saudara saya tinggal di kota yang berbeda. Jadi kalau soal dekat atau tidaknya tergantung. Ada saudara saya yang tinggal di Bali, jadi saya dekat sekali dengan saudara saya yang di Bali. Tetapi ada juga yang tinggal di Jogja dan juga tinggal di Semarang dan banyak kota lain. Jadi kalau soal itu saya tidak terlalu dekat, tetapi setiap tahun atau ada acara keluarga kadang berkumpul dan bercanda bersama. Tapi ya kadang juga tidak karena mempunyai kesibukan masing-masing. Jadi kalau dibilang dekat atau tidak tergantung dengan asalnya tempat tinggalnya saudara sepupu saya. Oke, terakhir untuk pertanyaan tentang keluarga, apakah Anda memiliki kenangan khusus bersama keluarga Anda mungkin? Kenangan sangat banyak. Saya memiliki banyak kenangan dari kecil sampai sekarang. Saat kecil saya mempunyai kenangan yaitu saya diajak pergi untuk keluar negeri dan luar kota. Saya pergi bersama keluarga saya dan bercanda bersama keluarga saya. Dan kenangan yang paling indah untuk saya saat saya masih kecil, satu keluarga biasa mengajak saya dan saudara saya untuk bermain kartu bersama dan bercanda bersama dan nonton bersama. Tapi setelah bertambahnya umur, semakin banyak kesibukan dan juga tidak bisa melakukan hal tersebut karena tugas sekolah yang sangat banyak dan juga aktivitas masing-masing. Jadi kenangan dulu sangat banyak bagi saya dan masih banyak hal lain yang untuk saya menjadi kenangan indah saya. Apakah ada pelajaran atau nilai yang Anda ambil dari kenangan tersebut mungkin? Kalau dibilang pelajaran yang bisa diambil sih banyak, karena dengan saya berkumpul dengan keluarga saya jadi untuk mempererat kekeluargaan, dan juga saat berkumpul saya jadi merasa kalau keluarga itu penting, dan juga saya jadi semakin dekat dengan keluarga saya dan semakin akrab dengan keluarga saya. Oke, selanjutnya saya akan menanyakan tentang pendidikan dan karir. Bolehkah saya tahu di mana Anda bersekolah, Bapak Willy? Jadi saya bersekolah di Tamarama, dan dari SD saya sekolah di Tamarama dan SMA di Tamarama. Tetapi saat SD dan TK saya bersekolah di Regen, dan saat saya playgroup atau baru awal masuk sekolah, saya bersekolah di JB School, Jembatan Budaya. Apakah di sekolah itu ada guru atau mata pelajaran yang sangat berkesan bagi Anda selama bersekolah? Jadi kalau mata pelajaran yang berkesan bagi saya tidak semuanya, karena saya tidak terlalu suka dengan pelajaran yang memakai otak seperti contohnya matematika, IPA, kimia, dan yang lain-lain. Tapi untuk saya paling suka olahraga atau PJOK, karena saya suka sekali untuk melakukan aktivitas dan juga melakukan olahraga. Jadi di sekolah saya paling suka mengikuti olahraga, dan untuk saya itu hal yang paling seru karena tidak perlu berpikir banyak untuk melakukannya. Tapi saya mendengar bahwa cita-cita William kan dokter ya. Iya. Kalau olahraga kan tidak Tidak. Ya, tidak ada hubungannya dengan dokter ya. Saya mengerti. Jadi untuk saya benar sekali kata Rio. Emang kalau menjadi dokter tidak ada hubungannya dengan olahraga. Tetapi kita kan namanya manusia. Jika kita tidak berolahraga, kita pasti akan sakit. Jadi kalau misalkan kita menjadi dokter nih, tapi kita tidak sehat, sama aja bohong. Kita akan masuk ke rumah sakit dan tidak dapat bekerja. Jadi bisa dibilang olahraga itu emang sebuah hal yang wajib dilakukan oleh semua orang karena untuk kesehatan, dan tidak ada hubungannya emang. Tapi saya sekarang lagi berusaha untuk menyukai mata pelajaran tersebut, yaitu kimia, fisika, matematika, dan biologi, agar saya dapat menjadi dokter. Tetapi pasti ada banyak halangannya. Jadi menurut Anda kalau olahraga itu salah satu aset penting bagi kehidupan Anda juga? Ya, betul. Karena olahraga ada untuk kesehatan dan juga membuat kita berumur panjang. Oke, selanjutnya siapa yang menjadi inspirasi atau mentor dalam karir Anda? Jadi yang menjadi inspirasi saya yaitu ayah saya, lebih ke ayah saya. Karena ayah saya seorang dokter, jadi saya tahu banyak hal untuk menjadi dokter. Dan juga ayah saya dari kecil saya dimotivasi agar menjadi dokter. Karena ayah saya sering bercerita tentang dokter gigi, dan
sering bercerita tentang enaknya menjadi dokter gigi. Jadi saat kecil saya sudah memiliki motivasi yang sama, yaitu menjadi seorang dokter. Dan ayah saya sampai sekarang pun masih sering bercerita tentang gigi. Jadi tambah lama saya makin menyukai tentang hal yang ada hubungannya dengan gigi. Dan itu membuat saya jadi tambah bermotivasi untuk menjadi seorang dokter gigi. Dan ayah saya selalu bercerita tentang saat menjadi dokter gigi akan memiliki banyak uang, dan itu salah satu motivasi saya untuk menjadi dokter gigi karena saya ingin sukses dan mempunyai banyak uang agar saya dapat hidup dengan enak dan bisa hidup dengan santai. Apakah Anda pernah termotivasi untuk menjadi atlet karena tadi Anda bilang bahwa Anda suka dengan pelajaran PJOK atau olahraga bisa dibilang? Kalau soal menjadi atlet, kita tahu kalau di Indonesia ini atlet kurang dihargai oleh negara Indonesia kecuali badminton. Jadi kalau misalkan saya tinggal di luar negeri, saya mungkin akan mau menjadi atlet. Tetapi saya tinggal di Indonesia, jadi saya berpikir untuk lebih baik menjadi dokter gigi karena saya sudah memiliki ayah yang dokter, jadi bisa mengajarkan saya saat saya kesulitan. Dan kalau saya menjadi atlet, bisa dibilang penghasilan yang saya dapatkan akan sedikit. Dan juga kalau menjadi atlet ada batasan umur untuk menjadi atlet, yaitu 30 sampai 40 tahun. Tetapi kalau menjadi dokter bisa sampai umur 70-an. Dan atlet tidak membuat kita kaya kecuali kita sudah ada di tingkat nasional atau tingkat tinggi. Ya itu. Oke, terima kasih William. Selanjutnya saya akan menanyakan tentang pengalaman hidup William. Jadi, apa pengalaman hidup yang paling berkesan bagi Bapak William? Bagi ayah saya. Bagi Anda sendiri. Bagi saya sendiri di kehidupan saya. Yang bikin Anda berubah mungkin Dalam hal apa berubah? dalam hal kehidupan. Dulu kan seperti Anda dari kecil tuh seperti kekanak-kanakan, tapi sekarang gimana Anda menjadi dewasa? Apakah ada perubahan yang bikin dengan Bapak atau Ibu Anda? Jadi atau saudara-saudara Anda? kalau saya berubah sifat saya atau kehidupan saya bisa dibilang karena semakin umur saya naik dan semakin lama otak saya berkembang, pasti sifat itu akan makin berubah. Karena manusia diciptakan agar semakin mempunyai tanggung jawab, kedisiplinan dan juga kesadaran diri. Dan orang tua saya juga berperan penting dalam hal ini karena orang tua saya selalu memberikan saya nasihat dan juga hal-hal yang penting buat saya agar saya dapat bisa hidup di masyarakat yang luas dan tidak akan terkena masalah. Jadi orang tua saya sangat berpengaruh karena orang tua bisa dibilang sebagai gambaran seorang anak untuk menjadi sukses atau untuk menjadi sesuatu. Jadi orang tua saya sangatlah berpengaruh. Dengan didikannya sangat berpengaruh bagi hidup saya. Oke, jadi di dalam hidup Bapak William, apakah ada keputusan atau pilihan yang Anda sesali mungkin? Di kehidupan saya memiliki, ya pasti ada namanya penyesalan dalam memilih keputusan atau tidak. Contohnya sampai sekarang saya masih bingung. Mengapa saya tidak fokus belajar saat saya masih SD. Jadi bisa dibilang saya saat SMA saya lebih sulit untuk mengerti pelajaran karena saya dari SD tidak terbiasa untuk belajar. Dan itu yang membuat saya merasa kecewa dengan saya yang dulu karena mengapa saya tidak belajar dengan sungguh-sungguh saat saya di SD. Oke, selanjutnya saya akan menanyakan tentang cinta dan hubungan. Ya, tentang cinta ya. Ya, oke, baik. Jadi bagaimana Anda bertemu? Apakah Anda pernah bertemu dengan seseorang yang Anda cintai mungkin di masa Anda sekolah? Saat saya SMA, saya bisa dibilang mulai menjadi anak yang lebih berpenampilan baik. Tetapi saya mulai bertemu cinta saya saat kelas SMP 3. Di sana saya bertemu dengan satu anak yang sebelah kelas saya, kelas rahasia privacy. Dan saat itu pertama kali saya merasakan ada orang menyukai saya. Dan di sana saya mulai membangun hubungan, tetapi saya tidak akan ceritakan lebih banyak karena privacy. Jadi di hubungan itu saya bisa dibilang namanya pertama kali hubungan pasti sangat labil.
dan banyak sekali masalah yang terjadi. Tetapi saya tetap bisa menjalani hubungan tersebut dengan baik dan bisa bertahan dengan lama. Tapi saat itu saya tidak berpikir panjang karena saya merasa saat ada yang suka dengan saya, itu yang pertama kali yang harus saya miliki. Jadi saat itu bisa dibilang bukan cinta pertama saya, dan itu hanya suka biasa yang saya rasakan setelah saya memikirkannya selama ini. Oke, baik itu. Apakah ada kesan pertama Anda saat bertemu dengan cinta pertama Anda? Kesan pertama yang saya rasakan saat itu seperti wah, cewek itu cantik. Jadi saya, ya pasti kita melihatnya dari pandangan Dari fisik dulu fisik, ya betul, dari fisik dulu. Dan setelah dekat ternyata sifatnya juga baik dan akhirnya kita cocok dan akhirnya kita menjalani hubungan. Ya. Berarti Anda jatuh pada pandangan pertama dong? Bukan. Sebenarnya saya sudah lama kenal dengan dia, jadi saya tahu sifatnya dia, jadi saya bukan cinta pada pandangan pertama. Tapi setelah Anda putus, apakah ada pelajaran yang Anda pelajari dari hubungan Anda? Setelah saya putus, banyak sekali pelajaran yang saya dapat. Saya mendapatkan pelajaran bahwa kita jomblo tidak apa-apa, karena saat kita mempunyai hubungan, kita lebih mempunyai tanggung jawab yang lebih besar, dan juga kita juga harus semakin bisa mengatur waktu, karena kita namanya masih sekolah, pasti akan banyak tugas sekolah, dan juga kita harus menjaga hubungan. Jadi sangat sulit jika kita mempunyai hubungan saat umur segini. Dan yang paling penting saya dapat, kalau kita buat hubungan, kita harus bisa untuk mengalah dan tidak egois, karena pasangan kita pasti akan marah jika kita merasa egois dan tidak akan bisa hubungan tersebut bertahan lama. Oke, makasih Bapak William. Kita cukupin pembahasan kita tentang cinta, dan selanjutnya saya akan melanjutkannya untuk ke hobi dan minat. Nah, Bapak William, apakah Anda mempunyai hobi atau kegiatan yang Anda nikmati di waktu luang? Jadi hobi saya bisa dibilang banyak. Yang pertama, saya hobi main game, yaitu Mobile Legends. Yang kedua, saya hobi main basket untuk olahraga, dan tenis meja dan tenis lapangan, dan juga renang, dan juga sepak bola, dan juga ya sepeda, dan juga nonton TV, dan masih banyak hal lain yang biasa saya lakukan. Tetapi hobi yang paling saya sukai yaitu tenis meja dan juga basket, karena saya merasa mampu untuk menguasainya lebih cepat dibandingkan permainan yang lain. Ya, itu saja. Bagaimana cerita Anda mulai tertarik dengan basket sama pingpong tersebut? Jadi saya mulai tertarik dengan basket saat saya kelas 8. Bisa dibilang bukan tertarik, saat itu sekolah mengadakan namanya seleksi untuk basket. Dan saat itu saya kepo, saya ingin merasakan bagaimana sih bermain basket. Dan akhirnya saya ikut mencalonkan diri menjadi tim basket seleksi. Dan kemudian saat saya bermain, saya merasa sangat senang dan merasa sangat bahagia saat bermainnya. Jadi merasa seperti masalah semua hilang. Dan saat itu saya merasa kalau saya emang cocoknya di basket, dan saya sampai sekarang pun bermain basket merasa senang. Apakah Anda pernah meraih kejuaraan dalam bermain basket? Kalau kejuaraan saat ini masih belum banyak, tetapi sudah sering mengikuti turnamen basket dan sempat menang di JB Cup, yaitu Jembatan Budaya Cup, meraih juara 3. Dan yang lain mengikuti tetapi tidak berhasil mendapatkan juara 3 besar, tetapi juara 4 dan juara 4 dan 5 lah. Dengan prestasi kayak gitu, saya ingin tahu apa saja yang dilakukan Bapak William dalam mengembangkan keahlian dalam bermain basket tersebut. Bisa dibilang saya tidak terlalu berfokus kepada bermain basket, karena saya menganggap basket hanyalah permainan untuk membuat saya merasa senang dan membuat saya merasa tidak capek. Jadi saya tidak terlalu fokus dengan basket, tetapi saya fokus dengan belajar untuk mendapatkan kuliah yang saya mau. Dan saya tidak terlalu masuk ke dalam basket. Saya tidak terlalu ingin meraih juara di basket, karena tujuan saya untuk menjadi dokter gigi, bukan sebagai pemain basket. Basket hanya sebagai hal untuk saya bersenang-senang saja. Itu aja. Oke, Bapak William, selanjutnya saya akan menanyakan tentang pertanyaan pandangan hidup. Apakah Bapak William mempunyai filosofi hidup? Jadi bagi saya filosofi hidup saya yaitu kita hidup
di dunia ini hanya sementara, bukan untuk, kalau dibilang meraih kesuksesan iya, tetapi bukan untuk segalanya. Karena kita manusia, pasti ada waktunya kita mati. Bagi saya hidup itu hanya sementara. Jadi kita harus melakukan yang terbaik dan meraih apa yang bisa kita raih, dan kita harus tetap ingat dengan yang namanya Tuhan, karena kehidupan itu ada di tangan Tuhan. Jadi kesimpulannya, filosofi hidup saya yaitu hidup untuk kebaikan, untuk melakukan kebaikan, dan juga hidup untuk sukses. Itu aja sih. Saya ingin bertanya di sini, apakah Bapak William menganggap bahwa dengan menjadi dokter itu adalah puncak keberhasilan Anda? Bagi saya menjadi dokter bukan puncak, tapi bisa dibilang itu salah satu cara saya untuk meraih kesuksesan. Karena kita tidak tahu yang namanya pekerjaan akan sukses atau tidak di masa depan. Kita hanya bisa melihat apa berapa persen kesuksesan tersebut terjadi. Contohnya saat kita menjadi seorang presiden, kita bisa yakin kalau kita pasti akan sukses karena mendapatkan uang yang sangat banyak. Sama halnya seperti dokter. Dokter adalah pekerjaan yang mendapatkan gaji yang lumayan banyak. Jadi itu sebagai patokan kalau menjadi dokter bisa akan sukses. Tapi kita tidak tahu ke depannya bisa sukses atau tidak. Yang menentukan semua hanyalah Tuhan dan skill yang kita punya, dan juga orang-orang yang ingin datang ke tempat kita. Apa yang mendorong Anda untuk memiliki impian tersebut untuk menjadi dokter? Yang mempunyai impian, yang membuat impian saya ingin menjadi dokter, ya seperti yang saya sudah beritahu tadi, ayah saya selalu mengatakan kepada saya kalau menjadi dokter akan sukses, dan juga menjadi dokter itu enak karena resikonya tidak terlalu banyak. Jadi saya ingin menjadi dokter karena kemauan saya juga. Karena kalau tambah kemauan saya tidak akan bisa menjadi dokter, dan juga saya ingin seperti ayah saya memiliki peran penting untuk masyarakat, untuk membantu orang lain. Baik. Oke, untuk pertanyaan terakhir Bapak William, apa yang Anda syukuri dalam hidup Anda? Yang saya syukuri tentang hidup saya banyak, bisa dibilang banyak. Dalam segala hal saya bersyukur. Tapi namanya manusia, pasti kadang kita lupa untuk bersyukur. Saya bersyukur dalam semua hal. Contohnya saya hidup saja saya sudah bersyukur. Saya bisa hidup dan sehat sampai sekarang, saya sudah bersyukur. Saya mempunyai tubuh dan fisik yang bagus, dan saya jarang sakit, saya bersyukur. Saya bisa lahir di keluarga yang baik, yang harmonis, dan juga saya bisa makan yang cukup, tinggal di tempat yang cukup baik, dan bersekolah di tempat yang cukup baik. Semua hal saya bersyukur. Tetapi kadang saya merasa tidak bersyukur karena banyak hal. Contohnya saat saya merasa kesusahan, saya kadang lupa untuk bersyukur. Jadi saya bersyukur dalam banyak hal. Oke, terima kasih Bapak William. Jadi saya akhiri dengan wawancara dengan Bapak William di sini. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih.